Sudah online kah? Oke. Perkenalkan, nama saya Dana Satyandi Putranda Setiawan dari Angkatan Pertama, Kelompok keempat, Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas 2, Nusa Penida Bali. Sebelumnya, jangan lupakan masker dan ikuti protokol pemerintah. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang core value berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core value ASN sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN. Untuk akronim pertama yaitu berorientasi pelayanan. Apa itu berorientasi pelayanan? Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat atau pelayan negara. Maka, untuk itu kita harus dapat memahami dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Lalu, kita harus memiliki sifat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan harus bisa melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya ialah akuntabel. Akuntabel sendiri memiliki 3 poin peranan. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Untuk poin kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Mengapa demikian? Karena barang-barang milik negara ialah hal yang didapatkan dari masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat gak mau dong masyarakat kecewa oleh kita. Lalu, poin selanjutnya ialah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ingat, ini sangat penting. Jangan sampai karena jabatan kita semakin buruk. Lalu, untuk yang ketiga yaitu kompeten. Kita harus dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Waktu nggak pernah berhenti, selalu berjalan. Kecuali stopwatch ya, stopwatch kita bisa stop. Dengan adanya waktu yang berjalan, maka tantangan itu selalu berubah-ubah. Lalu yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Kita hidup nggak sendiri, brother. Kita belajar saja dibantu sama orang lain. Masa iya kita nggak mau membantu orang lain untuk belajar? Kan baik kita belajar bersama. Antar sama manusia, kita harus saling bantu. Untuk poin selanjutnya yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kita harus dapat melaksanakan tugas itu dengan kemampuan terbaik kita. Selanjutnya ialah harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena kita hidup memang tidak sendiri kan? Dan kita juga memiliki berbagai macam suku dan budaya. Lalu, suka menolong orang lain. Ingat lagi, kita hidup juga nggak sendiri. Kita sebagai manusia saling tolong-menolong. Masa iya orang lain menolong kita nggak menolong? Lalu, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan adanya lingkungan yang kondusif, kita kan lebih nyaman untuk bekerja. Yang kelima, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, dulu pahlawan kita mati-matian loh untuk membela dua hal tersebut. Selanjutnya yaitu setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kita hidup di mana? Kan di NKRI. Dan siapa pimpinan kita? Dari pemerintahan yang sah tentunya. Masa ke NKRI dan pemerintahan kita tidak setia? Masa iya setia doang ke pacarnya? NKRI dan pemerintahan juga harus setia dong. Ketiga, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
Kita kan bekerja sama. Kita juga harus kekeluargaan dong. Masa iya harus membunuh kawan sendiri? Apalagi membunuh pimpinan. Itu sangat tidak baik. Selanjutnya ialah adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yuk kita kembali lagi ke kompeten. Waktu itu tidak pernah berhenti. Perubahan juga tidak pernah berhenti. Setiap saat ada hal baru yang kita harus pelajari agar kita bisa menyesuaikan diri. Lalu, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kita sebagai anak generasi muda harus bisa ini, karena gimana negara harus ada perubahan yang positif tentunya. Bertindak proaktif. Kalau tidak proaktif, siapa yang memulai? Kalau tidak ada yang aktif untuk melakukan perubahan, siapa juga yang bikin perubahan? Kita kan harusnya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ingat, kita berjalan bersama dengan samping kanan dan kiri kita. Lalu, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Lalu, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini yang penting. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di hadapan kita untuk menggapai tujuan kita bersama. Ya, ini akhir dari penjelasan saya. Mungkin ada beberapa kata yang susah dipahami. Maka dari saya, mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.